Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah, alhamdulillah wa syukurillah. Gimana, cuacanya dingin gak? Sama gak sama di Bogor Sero? Bapak ibu, sekarang ini bapak ibu sudah berada di salah satu kota yang sangat bersejarah, yaitu kota Thaif. Ya, namanya kota Thaif. Di kota Thaif ini salah satu tempat Nabi berhijrah dari kota Mekah ke kota Thaif. Kenapa Nabi berhijrah ke sini? Karena selama Nabi berdakwah di kota Mekah, Nabi selalu dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Ya. Tempat Nabi yang selalu membantu perjuangan dakwahnya adalah istri tercinta Khadijah, baik secara fisikis maupun secara materi. Siti Khadijah telah berkorban luar biasa untuk dakwah Rasulullah. Kemudian Khadijah meninggal dunia. Tidak lama lagi setelah Khadijah meninggal dunia, yang selama ini membantu dakwah Rasulullah adalah pamannya Abu Thalib. Beliau pun dipanggil oleh Allah, sehingga orang-orang kafir Quraisy semakin berani menghalangi dakwahnya Nabi, sampai-sampai Nabi akan dibunuh, ya, supaya Nabi berhenti berdakwah. Sehingga akhirnya Rasulullah memutuskan untuk berhijrah dari Makkah ke Thaif dengan niat yang pertama berdakwah, mengajak masyarakat Thaif supaya mengikuti ajaran agama Islam. Yang kedua, Rasulullah meminta suaka, perlindungan dari masyarakat Thaif tentang dakwahnya Nabi. Rasulullah dari kota Makkah ke Thaif ini jalan kaki. Ya, jarak tempuh yang sangat jauh, kurang lebih sekitar 80 sampai 100 km. Berjalan kaki. Bapak Ibu ke sini nyaman, ya, naik mobil bus. Rasulullah berjalan kaki supaya bisa dibantu bersuaka, ya, minta pertolongan dengan masyarakat Thaif. Ditemani oleh bekas budaknya Rasulullah, yaitu Zaid bin Harisah, berdua-dua. Ya, berangkat dari kota Mekah ke sini untuk minta pertolongan orang-orang Thaif. Nah, ketika Rasulullah sampai di sini, Rasulullah menemui kepala-kepala suku di kota Thaif dengan harapan kalau kepala sukunya ditemukan dan mereka menerima dakwahnya Nabi, maka Nabi mulus untuk bisa berdakwah mengajak masyarakat Thaif. Tapi apa yang Rasulullah dapatkan? Kepala suku di sini justru malah menghina Nabi dan memprovokasi orang-orang Thaif bahwa ini bukan utusan Rasulullah. Bahkan kalau engkau benar-benar seorang utusan Allah, dia siap akan merobek-robek kiswahnya Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Ya kan? Ketika Nabi ditolak, Nabi berpesan kepada para suku, tolong jangan engkau provokasi ke masyarakat Thaif. Nggak taunya diprovokasi sehingga masyarakat Thaif ini jadi benci dengan Nabi. Nabi bukan hanya diusir dari kampung sini, tetapi Nabi dilemparin batu. Ya kan, Zaid bin Harisah melindungi dirinya jangan sampai batu itu menimpai atau terkena kepada Rasulullah, sampai-sampai kaki Rasulullah berdarah memperjuangkan agama Islam ke Thaif. Sia-sia Rasulullah dengan kondisi yang sangat sedih ditinggal mati istrinya, sedih ditinggal mati pamannya Abu Thalib, sedih juga ketika ditolak oleh masyarakat Thaif. Ya, sehingga di sini ada satu monumen di mana ketika Nabi ditimpukin pakai batu, ada monumennya di sini. Cuman sayangnya kita tidak bisa datang ke monumen itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah, ya, supaya masyarakat Thaif ini berikan hidayah. Dengan melihat kondisi kayak gitu, Jibril alaihissalam
mendatangi Nabi, menawarkan diri, wahai Rasulullah, apa yang bisa saya bantu? Apakah perlu kampung Taif ini saya balik biar masyarakat Taif semuanya mati, mampus gitu ya, karena telah menyakiti Rasulullah? Apa kata Nabi? Jangan, berikan mereka hidayah. Mereka begitu karena mereka belum tahu. Itulah sifat Rasulullah, sehingga Rasulullah sampai dijuluki oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung? Beliau disakiti, dibalas dengan doa. Beliau disakiti, tidak pernah membenci, membalas dengan kebencian, tidak pernah. Ya, nah ini pelajaran buat kita semua. Ketika kita mengalami disakiti oleh orang, dizalimi oleh orang, maka contohlah Rasulullah, doakan mereka yang baik-baik. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kalau perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita pasti mengalami, ya, mengalami ketika kita disakiti orang, ketika ada orang tidak suka dengan kita. Maka contohlah Rasulullah, bagaimana Rasulullah sampai punya akhlak, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, Bapak Ibu sekalian, di samping tembok tinggi ini ada yang namanya Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah bin Abbas. Abbas ini adalah pamannya Nabi, paman Nabi. Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Berarti siapa? Sepupunya Rasulullah, ya. Maka di gapura ini ada bab Abdullah bin Abbas. Jadi ini adalah salah satu ikon kota Taif. Ketika orang datang ke Taif dan bisa berfoto di gapura ini, bertanda bahwa kita datang berziarah ke sini. Dan kota Taif ini kalau di kampung kita seperti puncak, ya. Dia mah mau musim dingin kek, mau musim panas kek, cuacanya memang begini. Makanya di sini banyak villa. Orang-orang Mekah kalau pengen dapat suasana dingin, ya mereka ke Taif. Taif ini salah satu juga tempat yang sangat subur, ya. Biasanya banyak aneka-aneka buah-buahan. Di gunung sana itu ada pasar buah, seperti kita di puncak ada jagung bakar dan lain sebagainya. Tetapi sayang, 1 bulan yang lalu pasar buah itu dirombak, tidak bisa kita datang ke sini, ya. Nah, cukup nikmati Bapak Ibu semua. Mari sama-sama kita kirimi Fatihah. Ada kuburannya Abdullah bin Abbas. Di sini juga di belakang kita, di depan kita itu ada makbarah orang-orang Taif yang meninggal, dikuburkan di sini. Kita kirimi Fatihah sehingga dengan datangnya kita di sini, mereka semua yang berada di alam kubur mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma qtik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan gerak dulu ya, kita foto bersama.